Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam edisi seputar uji kompetensi PPG Guru Jabatan Tertentu tahun 2024. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 3 soal alternatif studi kasus ya di dalam UKPPG, yang dimana dalam UKPPG itu yang harus dijalani oleh mahasiswa PPG Daljab itu ada 3 ya. Yang pertama adalah uji kompetensi UTBK yang terdiri dari soal SJT, PCK, dan studi kasus. Dan yang terakhir aja uji kompetensi pembelajaran ya, yaitu kita mengupload video pembelajaran. Pada studi kasus ini waktunya 30 menit dengan ketentuannya 500 kata ya, maksimal 500 kata, yang dimana tiap-tiap jawaban itu harus memenuhi unsur ilmiah dari pembelajaran modul yang telah ibu bapak pelajari gitu. Jadi harus mengacu pada materi-materi yang sesuai dengan yang ibu bapak pelajari di 3 modul yang telah dilaksanakan ya, yang dimana studi kasus sebuah narasi menggambarkan pengalaman nyata seorang guru. Ingat ya, pengalaman nyata, jangan narasi tapi nyata. Narasi yang berasal dari pengalaman nyata seorang guru dalam menghadapi permasalahan di kelas. Studi kasus guru tertentu ini akan muncul pada saat tryout PPG Guru Tertentu 2024 dan harus dilalui seluruh peserta. Berikut contoh isian studi kasus uji kompetensi peserta PPG Guru Tertentu 500 karakter dalam 30 menit. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 studi kasus di dalam pembelajaran ibu bapak. Kita langsung kasus 1, yaitu kesulitan beradaptasi pada anak baru. Ini biasanya dilaksanakan pada siswa kelas 1 dan kelas PAUD ya. Ini salah satu tantangan guru agar siswa itu bisa beradaptasi dengan cepat supaya bisa langsung menerima materi yang telah ditetapkan. Seorang anak baru di kelas PAUD, saya mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak ini sering menangis, menolak berpartisipasi dalam kegiatan dan selalu ingin ditemani oleh gurunya. Hal ini membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan teman-teman dan mengikuti pelajaran. Ini permasalahan yang dihadapi ya. Maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya mulai dengan memberikan perhatian khusus pada anak ini selama berminggu-minggu. Pertama, saya berusaha membangun kepercayaan dengan mendekati anak tersebut secara lembut, sering berbicara dengannya dan mengajaknya bermain dengan teman-teman yang lain. Saya juga melibatkan orang tua untuk berkolaborasi dalam proses adaptasi, seperti membawa barang kesayangan anak ke sekolah atau menceritakan hal-hal yang disukai anak di rumah itu. Itu upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Hasil dari upaya, setelah beberapa minggu anak tersebut mulai merasa lebih nyaman di sekolah dan ia mulai berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan lebih mudah berpisah dengan orang tua saat diantar ke sekolah. Hubungan yang baik antara guru dan anak membantu anak tersebut merasa lebih aman dan percaya diri. Pengalaman berharga dari kasus ini adalah, pengalaman berharga ini mengajarkan saya pentingnya membangun hubungan yang positif dan penuh kepercayaan dengan anak, terutama saat mereka menghadapi transisi besar, seperti masuk ke lingkungan sekolah baru. Dukungan emosional yang konsisten bisa membantu anak melalui masa adaptasi dengan lebih mudah. Itu dari kasus 1 ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke kasus 2. Permasalahan yang dihadapi adalah kesulitan memotivasi siswa yang kurang berprestasi. Sebagai seorang guru, saya pernah menghadapi tantangan besar dalam memotivasi seorang siswa yang kurang berprestasi di kelas. Salah satu siswa yang sering menunjukkan sikap apatis terhadap pelajaran. Nilainya selalu mendapat nilai yang di bawah rata-rata dan ia tampak tidak bersemangat untuk belajar. Ia cenderung pasif, jarang mengerjakan PR dan hampir tidak pernah berpartisipasi dalam diskusi kelas. Saya khawatir kondisi ini akan berdampak buruk pada perkembangan akademiknya di masa depan. Ini
Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya memutuskan melakukan pendekatan personal. Saya mulai dengan mengajaknya berbicara secara pribadi di luar jam pelajaran untuk memahami latar belakangnya. Dari percakapan tersebut, saya mengetahui bahwa siswa saya merasa kurang percaya diri karena sering gagal dalam tugas-tugas sebelumnya. Ia juga merasa bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan menghasilkan nilai yang baik, sehingga ia kehilangan motivasi untuk berusaha lebih keras. Setelah memahami masalahnya, saya menerapkan beberapa strategi untuk membantunya. Pertama, membangun kepercayaan diri. Saya memberikan tugas-tugas yang sedikit lebih mudah namun tetap menantang, agar siswa tersebut dapat merasakan keberhasilan. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, saya memberikan pujian dan penghargaan untuk mendorong rasa percaya dirinya. Strategi kedua, saya melakukan pendekatan yang lebih personal. Saya mulai memberikan perhatian lebih selama pelajaran, memastikan dia memahami materi dan merasa terlibat dalam aktivitas kelas. Saya juga sering memberikan umpan balik positif dan konstruktif. Strategi ketiga yang saya terapkan mengaitkan pelajaran dengan minat siswa. Saya mencoba mencari tahu minat dan hobinya di luar sekolah, kemudian mengaitkannya dengan materi pelajaran. Misalnya, saya menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan hobinya untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Keempat, saya mengadakan pertemuan dengan orang tuanya untuk berdiskusi tentang cara mendukung pembelajaran di rumah. Kami sepakat untuk memberikan dorongan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap tugas-tugas sekolahnya. Hasil dari upaya, dalam beberapa bulan saya mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia mulai menunjukkan peningkatan dalam nilai-nilai dan lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Ia juga menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar, meskipun perubahannya tidak terjadi secara instan. Progres yang ia tunjukkan sangat berarti. Ketekunan dan perhatian yang diberikan telah membantunya menemukan kembali motivasi dalam belajar. Pengalaman berharga yang telah dilaksanakan yaitu mengajarkan saya bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk berhasil jika diberikan dukungan yang tepat. Sebagai guru, penting untuk tidak menyerah kepada siswa yang terlihat kurang berprestasi, tetapi sebaliknya memberikan perhatian ekstra dan mencari cara-cara kreatif untuk membangkitkan motivasi mereka melalui pendekatan personal dan dukungan yang konsisten. Saya belajar bahwa perubahan meskipun kecil dapat membawa dampak yang besar pada perkembangan akademis dan pribadi siswa. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa motivasi adalah kunci utama dalam pendidikan, dan tugas guru adalah menemukan cara untuk menyalakan dalam diri setiap siswa. Itu pengalaman dari kasus 2 ya. Sekarang kasus 3, yaitu sulit mengelola kelas yang ramai. Permasalahan yang dihadapi, sebagai guru di SMP, saya menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang terkenal ramai. Suasana kelas selalu gaduh hampir setiap hari. Siswa sering berbicara saat pelajaran berlangsung dan beberapa bahkan berjalan-jalan di kelas. Kondisi ini sangat mengganggu proses pembelajaran dan membuat saya frustasi. Saya khawatir jika situasi ini terus berlanjut, akan berdampak negatif pada prestasi akademik siswa dan efektivitas pengajaran saya di kelas. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu setelah beberapa minggu mengajar, saya mulai mengamati pola dan perilaku siswa saya. Kegaduhan biasanya meningkat saat mereka merasa bosan atau tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Saya juga menyadari bahwa metode pengajaran saya yang cenderung monoton dan terlalu berfokus pada ceramah, mungkin inilah kemudian yang menjadi akar dari masalah ini. Selain itu, kurangnya aturan kelas yang jelas dan tidak tegas membuat siswa merasa bebas untuk berperilaku sesuka hati. Faktor lain yang saya temukan adalah dinamika sosial di kelas. Beberapa siswa yang vokal dan populer cenderung menjadi provokator dari kegaduhan, dan yang lain mengikuti dan mendapat perhatian atau diterima dalam kelompok. Saya juga menyadari bahwa beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan belajar yang berbeda yang tidak terpenuhi dengan metode pengajaran yang terbilang konvensional. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, saya menerapkan pembelajaran strategi, yaitu pertama, kami menetapkan aturan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa. Kami membuat kesepakatan tentang aturan perilaku di kelas dan konsekuensinya. Ini memberi mereka merasa kepemilikan dan tanggung jawab.
Kedua, saya mulai menerapkan berbagai metode seperti pembelajaran yang melibatkan semua siswa seperti diskusi kelompok kecil dan proyek hand-on untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ketiga, saya belajar untuk mengantisipasi dan mencegah perilaku mengganggu sebelum terjadi, misalnya dengan pejalan di sekitar kelas saat mengajar. Saya juga mulai lebih sering memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku baik, bukan hanya fokus pada perilaku negatif siswa. Strategi lainnya dengan melakukan pendekatan yang lebih personal, di mana saya meluangkan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa-siswa yang sering mengganggu. Saya juga mulai lebih sering memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku yang baik, bukan hanya fokus pada perilaku negatif siswa. Strategi lainnya dengan melakukan pendekatan yang lebih personal, di mana saya meluangkan waktu untuk berbicara secara pribadi dengan siswa-siswi yang sering mengganggu, mencoba memahami alasan di balik perilaku mereka. Terakhir, saya melakukan kolaborasi dengan guru BK sekolah. Saya berkonsultasi dengan guru BK untuk mendapatkan strategi tambahan dan dukungan bagi siswa-siswi yang membutuhkan perhatian khusus. Hasil dari upaya, setelah menerapkan strategi ini selama beberapa bulan, saya mulai melihat perubahan perilaku siswa di kelas. Kegaduhan mulai berkurang, siswa mulai lebih fokus, partisipasi dalam diskusi kelas meningkat, dan beberapa siswa sering mengganggu mulai menunjukkan minat dalam pelajaran. Meskipun masih ada tantangan, suasana kelas jauh lebih kondusif untuk belajar. Pengalaman berharga mengajarkan saya bahwa mengelola kelas yang ramai membutuhkan berbagai pendekatan. Tidak cukup hanya menaruh disiplin keras, tetapi perlu memahami akar masalah dan menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan inklusif. Saya belajar bahwa fleksibilitas dalam metode pengajaran, konsisten dalam peraturan, dan membangun hubungan positif dengan siswa adalah kunci keberhasilan. Saya juga menyadari pentingnya refleksi diri agar saya terus belajar sebagai guru, terutama dalam meningkatkan keterampilan manajemen kelas. Yang terpenting, saya belajar bahwa setiap kelas memiliki dinamika unik dan sebagai guru kita harus siap beradaptasi dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi semua siswa. Oke, itu ya untuk contoh kasus studi kasus. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengerjakannya sebanyak 500 karakter dalam waktu 30 menit. Oke, selamat latihan dan semoga sukses dan lulus 1 kali tes. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.